Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang permasalahan umum yang terjadi dalam pencairan bantuan sosial. Cek videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang permasalahan umum yang terjadi ketika tahap pencairan. Nah, perlu diketahui, penyaluran bantuan sosial PKH yang awalnya adalah 3 bulan sekali atau triwulan sekali, karena masa pandemi COVID ini dicairkan 1 bulan sekali. Ingin tahu kejelasannya berapa besar bantuannya? Bisa disimak di video sebelumnya. Selain bantuan sosial PKH berupa bantuan non-tunai uang untuk beberapa komponen, bantuan yang rutin cair adalah bantuan program sembako yang saat ini nilainya adalah Rp200.000. Yang sering ditanyakan oleh KPM, Pak, kapan cairnya? Pak, sembako kapan cairnya? Jadi, ibu-ibu penerima PKH tidak perlu bingung. Yang jelas, untuk setiap penyaluran bantuan program sosial PKH dan sembako setiap bulan akan cair. Pasti pendamping akan menelpon melalui ketua kelompok atau setiap KPM langsung, atau dibuat grup yang bisa isinya adalah pemberitahuan tentang bansos PKH sudah cair. Nah, untuk program bantuan sembako, biasanya agen memberitahukan kepada pendamping jika sembako cair itu biasanya di tanggal 10 ke atas. Jadi, KPM tidak perlu risau sehingga bertanya ke sana ke sini, kapan cair, tidak perlu. Jadi tinggal tunggu, sabar, duduk di rumah, tinggal ditelepon oleh pendampingnya. Beres kan ya? Nah, sekarang yang sering terjadi ketika bantuan PKH cair, yang pertama, bantuan cairnya tidak sesuai dengan kategori yang dimiliki. Misalnya, ibu punya anak SMP dan hamil, tetapi yang hamil ini bantuannya belum cair. Nah, ibu-ibu ini tidak perlu cemas. Jadi, untuk bantuan yang tidak sesuai dengan komponennya yang dimiliki atau kategorinya, pendamping akan selalu mengecek pembaruan data. Jadi data yang terbaru dari KPM akan kita record, akan kita laporkan. Nah, yang terjadi jika misalnya bantuannya tidak sesuai, bisa jadi kita sudah merecord tapi masih belum masuk pada tahap pemutahiran data. Nah, berarti akan cair di periode berikutnya setelah masa pemutahiran. Jadi tenang saja. Ibu-ibu perlu diketahui bahwa menurut pengalaman saya pribadi, kemarin ada kasus bahwa KPM itu anaknya tidak cair, hanya yang cair 1. Nah, ternyata setelah diselidiki itu sudah memiliki 5 anak. Yang anak pertama dan kedua ini sudah bekerja. Anak ketiga, keempat, dan kelima ini semuanya masih sekolah. Nah, yang masuk bantuan adalah anak yang ketiga saja. Sehingga yang keempat dan kelima jangan dihitung lagi ya. Karena pemerintah juga sudah membatasi maksimal yang bisa diperoleh di kategori yang dimiliki masing-masing KPM. Jadi ojo mempeng, kadung sing oleh sijine ya wis. Berarti rezekinya ya itu. Permasalahan kedua yang biasanya terjadi adalah sama sekali tidak cair. Pendamping yang jelas selalu melakukan updating data melalui home visit, pertemuan kelompok, atau menanyakan lewat telepon. Jika misalnya KPM yang bersangkutan tidak cair, bisa kita cek. Seperti pengalaman saya memiliki KPM yang ternyata setelah saya cek nama di Omspan ya, itu ternyata berbeda dengan nama yang ada di KTP. Kenapa bisa demikian? Namanya ini terlalu panjang, masuk di buku tabungan, bla 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 bla, disingkat. Ternyata saya ingin memutakhirkan data ibu ini sesuai dengan nama KTP-nya. Karena banyak data yang saya terima adalah nama-nama KPM itu adalah ngawur lah istilahnya. Biasanya nama panggilannya diletakkan di awal KTP atau di awal data, dan nama KTP itu tidak sesuai. Nah, ketika kami melakukan pemutakhiran, ternyata ada masalah di perbedaan nama rekening Omspan, sehingga itu PR kami. Yang jelas ibu-ibu, jika bantuan tidak cair atau bantuannya tidak sesuai dengan komponen yang dimiliki, maka tenang saja. Selalu konsultasikan dengan pendamping, dan pendamping akan selalu berkoordinasi dengan operator misalnya dan yang lain sebagainya. Sehingga selama ibu-ibu masih memenuhi kepesertaan PKH, maka kami pastikan bantuan ini akan cair.
Nah, pada akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan ketika misalnya ada permasalahan bantuan tidak cair, lalu misalnya bantuan yang cair tidak sesuai dengan kategori, apalagi masalah tentang kapan cairnya, maka hal-hal yang seperti ini sebetulnya adalah rutinitas ya dalam kegiatan PKH. Seperti bantuan PKH kapan cair, sembako kapan cair, ini sebetulnya hal yang sudah tidak perlu ditanyakan lagi karena ibu-ibu KPM tinggal menunggu kabar dari pendamping seperti itu ya. Nah, ini pasti pendamping akan menghubungi jika sembako cair, jika bantuan PKH cair pasti akan dihubungi. Nah, kesimpulan yang kedua adalah ibu-ibu harus selalu berkoordinasi atau berkomunikasi intens rutin dengan pendampingnya, sehingga jika ada ketidaksesuaian pencairan, maka di sini kita akan lihat bersama ya di aplikasi EPKH apakah anak ibu sudah tercantum, apakah balita yang baru dilahirkan sudah masuk di KK, jika belum ya kita proses bersama. Jadi setiap pendamping akan mengusahakan data yang terbaru dari KPM dampingannya. Nah, jika misalnya tidak sesuai bantuannya, kita lihat lagi ternyata ibu ini anak yang keberapa ya, jangan sampai anak yang ketujuh kok tidak masuk. Nah, ini sudah keluar dari kebijakan PKH ya tentunya. Oke, demikian informasi yang bisa saya bagi. Sedikit informasi tentang permasalahan yang terjadi seputar pencairan bantuan sosial. Nah, semoga informasi ini bermanfaat, dan jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.